Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa amma ba'd. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, marilah senantiasa kita memanjatkan puja syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini dan beberapa hari ke depan sampai 1 bulan penuh kita akan melaksanakan ibadah puasa, di mana ibadah puasa ini merupakan suatu perintah yang telah ditetapkan kepada kita dan ujian untuk menjadikan kita dari orang-orang yang mukmin menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadikan kita dari orang-orang yang mukmin menjadi orang-orang yang muttaqin. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ayat ini menunjukkan bahwa seseorang atau hamba Allah yang berstatus sebagai seorang mukmin ketika di hari kemudian itu akan mendapatkan timbangan amal dari apa yang telah mereka lakukan di dunia ini. Barang siapa yang mendapatkan timbangan amalnya lebih baik daripada timbangan keburukannya, maka fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Tapi barang siapa yang timbangan keburukannya lebih banyak dibandingkan dengan amal kebaikannya, fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Hadirin dimanapun Anda berada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda salah satu hadis sahih tentang bagaimana manusia itu di dalam kehidupan ini senantiasa banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan bahwa barang siapa yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada manusia itu ketika diberikan nikmat yang sedikit, maka yakinlah dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu ketika dia diberikan nikmat yang banyak. Makanya di dalam kehidupan kita ini apa yang mesti kita lakukan? Tentu hal yang paling utama adalah memperbanyak melakukan amal-amal soleh. Khususnya di bulan Ramadan ini kita dituntut untuk senantiasa melakukan banyak amal-amal kebajikan. Khalifah Umar radhiyallahu anhu pernah berfatwa dan memesankan kepada umat Islam bahwa ketika kita berada di waktu pagi hari, jangan kita menunda-nunda untuk melakukan kebaikan sampai kita di sore hari. Begitupun sebaliknya, kita sebagai umat Islam yang berada di malam hari, jangan menunda-nunda untuk melakukan kebaikan sampai esok hari. Kenapa kita dilarang untuk menunda jemaah sekalian? Karena kita tidak mengetahui apakah kita akan mampu mencapai dari waktu yang telah kita targetkan atau telah kita tunda-tunda itu. Jadi apa yang kita bisa lakukan saat ini, maka lakukanlah. Apa yang kita bisa lakukan di pagi hari, jangan kita tunda untuk kita lakukan sampai sore harinya. Apa yang kita bisa lakukan di malam hari, jangan kita tunda untuk kita lakukan sampai esok pagi. Karena tidak ada yang menjamin bahwa kita akan sampai di waktu yang kita sebutkan tadi. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, makanya dipesankan kepada kita juga ada 5 hal yang menjadi pokok yang harus kita persiapkan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal akan kelima hal ini. Yang pertama dipesankan kepada kita, kita dituntut untuk menjaga masa-masa muda kita sebelum datang masa tua kita. Apa yang bisa kita lakukan di masa tua, lakukanlah. Amal-amal kebaikan yang bisa kita lakukan di waktu muda, maka lakukanlah itu. Yang kedua, masa-masa sehat kita sebelum datang masa sakit kita. Kemudian yang ketiga, masa senggang kita, masa lapang kita sebelum datang masa
masa sempit kita. Kemudian yang keempat, masa kaya kita sebelum datang kemiskinan itu. Kemudian yang paling penting adalah masa kehidupan kita sebelum datang kematian kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diabadikan di dalam Al-Qur'an, walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim, ketika manusia itu menundukkan pandangan di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena sangat mengerikannya waktu itu, dan meminta untuk kembali di dunia untuk melakukan kebaikan. Makanya mari kita senantiasa memperbaiki diri, mari senantiasa kita berfastabiqul khairat di dalam kehidupan kita. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.